situ bahwa kita punya tantangan di tahun-tahun sekarang ini, di zaman sekarang ini sudah banyak. Teknologi semakin canggih, ya kan? Dengan canggihnya teknologi, kita punya gaya hidup juga makin nano-nano. Ya, kalau dulu mungkin waktu zamannya Bu Ade masih kos di Sahabat, itu kalau cari makan pasti jalan keluar toh Bu Ade cari warteg. Ya, pas mungkin kita S2 sudah ada Gojek, sudah ada GoFood. Ya, segalanya dimudahkan. Nah, jadi perubahan teknologi yang sebenarnya positif, tetapi ke gaya hidup itu kadang jadinya negatif. Iya, betul. Ya kan, jadi ya tinggal buka HP, pesan makanan, datang, aktivitas fisiknya berkurang. Yang harusnya kita jalan orang malas beriren. Betul toh, yang harusnya jalan kaki ke kampus, akhirnya aduh malas pesan Gojek. Cuma bayar 7.000 pada salah waktu itu sampai di kampus, duduk manis. Ya, betul. Nah, jadi berkurang kita punya aktivitas fisik. Nah, itulah dilemanya kita punya era yang sekarang. Sosial ekonomi juga berubah. Nah, inovasi pelayanan kesehatan juga makin canggih. Antrian-antrian sekarang via online. Datang ke misalnya ke rumah sakit mau ambil antrian, oh tidak bisa. Sekarang kita lewat website. Nah, mungkin untuk kita anak muda gampang, tapi untuk anak orang-orang tua kan kasihan juga. Itu banyak yang saya temui itu ketika kayak kemarin mau tes mau berangkat harus antigen di salah satu klinik, dia tidak terima pembayaran cash, jadi pakai aplikasi bayarnya di situ. Nah, banyak orang-orang tua yang sudah mau berangkat ini malamnya akhirnya kebingungan di situ, minta tolong sama yang anak-anak muda. Jadi banyak perubahan-perubahan lah yang sebenarnya sifatnya positif, tetapi mungkin kesiapan masyarakatnya belum terlalu siap, jadi masih timpang tindih. Makanya kadang dibilang ke pemerintah ini ketika mereka meningkatkan pelayanan kesehatan, tolong dikasih juga persiapan untuk masyarakatnya, sounding juga ke bawah. Jangan hanya update, tapi masyarakatnya belum siap. Nah, itulah kemudian kita ada muncul istilah HPU, Health Promoting University. Jadi ini adalah tatanan pelayanan promkes di tatanan institusi pendidikan. Ada juga yang di rumah sakit. Kalau rumah sakit tadi yang saya bilang PKRS, promosi kesehatan di rumah sakit. Atau istilah bahasa Inggrisnya mereka singkat jadi HPH, Health Promoting Hospital. Ya, tapi di pertemuan kali ini kita singgung yang sesuai dengan anak-anak mudanya ya, agent of change-nya HPU. Jadi HPU ini dia mau menerapkan Germas ke dalam kampus, menciptakan lingkungan universitas yang sehat. Nah, poinnya ada 4 ini. Aktivitas fisik, ya. Jadi ada pengukuran kebugaran. Contoh-contohnya sih begini. Di setiap kampus itu diminta mereka menyediakan satu space, satu wilayah, satu tempat yang bisa teman-teman mahasiswa beraktivitas fisik. Cuman pertanyaannya kayaknya masih belum ya. Masih dulu di UGM bagaimana Bu Ade, ada kah? Oh, kalau di UGM ada, memang dia spot untuk olahraganya memang. Ada ya, berarti sama waktu di UI juga ada tuh dia sediakan di situ. Cuman kalau di kampus-kampus lain ya kurang tahu. Di Unhas juga kan memang dia sudah pembangunannya sudah semakin bagus, sudah ada daerahnya untuk Kalau di aktivitas fisik. Stikes di sana? Sih banyaknya teman-teman main volley gitu teman-teman ya. Misalnya main volley, biasanya main takraw. Terus hari Jumat ada ya Jumat sehat. Ya. Berarti sudah ini screening PTM-nya yang biasanya belum ada biasanya untuk para pegawai biasanya. Belum berarti ya. Iya. Iya, jadi yang saya perhatikan juga seperti itu di Unhas itu di FKM kan kapan terakhir ada lewat FKM Unhas? Sudah ada lapangan tuh di depan itu. Sudah lama sekali kayaknya. Oh, sudah lama. Ya, kemarin main-main ke sana yang dulu jadi parkiran motornya kita itu sudah dibongkar dia jadi lapangan di situ. Mungkin memenuhi permintaan-permintaan ini atau jadi adanya satu space khusus untuk mahasiswa berolahraga. Cuman betul juga nih yang poin hijau ini, deteksi dini, nah ini masih kurang. Iya. Kalau di perkantoran kayaknya sudah bagus. Tergantung kantornya lagi sih. Tapi kalau di universitas kayaknya belum ya, belum terlalu ada screening PTM yang standar saja lah.
tensi, berat badan, Iya. seperti itu ya. Untuk screening obesitas, itu juga penting. Kemudian yang ungu ini terkait gizinya ya, yang tadi saya sebutkan bahwa kalau bisa kantin-kantinnya kantin sehat, menyediakan yang buah-buahan. Kalau kita dulu kan makanya Indomie telur, Intel, Indomie 2, telur 1, kenyang sudah kayak gitu. Nah, minta diganti ke penyediaan kantin sehat ya, buah-buahan. Minimal inilah. Kalau yang penilaian status gizi, indeks sepertinya masih kurang. Kemudian poin nomor 4, pengendalian rokok. Sekarang kan sudah sinkron dengan KTR, kawasan tanpa rokok ya. Jadi kayaknya sudah bagus sih kalau KTR itu. Semua daerah sudah ada perdanya, peraturan daerahnya terkait KTR. Cuman PR-nya lagi monitoringnya itu. Iya, Apakah gitu. Ya, implementasinya di lapangannya. Kalau ya biasanya masih melenceng. masih kurang dan katanya belum begitu tegas dia punya Iya, apa aturan. kalau misalnya masih ditemukan ada yang merokok ya kayaknya lewat-lewat saja mau diapakan juga tidak ada ininya belum ada uh, kasarnya belum ada hukumnya dendanya atau apa ya gitu itu sanksinya lah belum ada Iya. jadi perdanya semua daerah sudah ada sampai di Jayapura juga sudah ada tuh perda tentang KTR tapi untuk penerapan belum belum terlalu dievaluasi lah Soalnya ya. Bu Lulin, kalau saya lihat biasanya Hmm. banyak yang orang yang instansi yang mengeluarkan aturan, biasanya mereka juga yang biasanya melanggar. Jadinya Betul. Jadi dosennya juga ya itu tidak kita bicara belak-belakan saja ini di kampus-kampusnya kita juga belum masih ketemu 1-2 orang yang sembunyi-sembunyi merokok ya walaupun dia sudah tidak boleh di tempat umum ya dia agak-agak mojok-mojok cari apalagi yang tempat sepi apalagi yang kampus kesehatan Bu Ririn ya. masih ada Iya. itu nanti boleh tuh ini Nggak bisa ya. yang semester 4 bisa jadi apa boleh dicatat-catat jadi bahan mungkin mau jadi bahan penelitian atau skripsi tugas akhirnya Iya. nanti nah itu kan evaluasi lah bagaimana KTR karena kan KTR sudah berjalan berapa tahun mungkin terlupakan lagi sudah tidak terlalu diangkat edukasi konseling berhenti rokok nah ini juga biasanya tergantung kampusnya dia ada bikin organisasi itu atau tidak nah ini yang secara umum ya Germas meminta HPU menerapkan 4 poin ini. Kemudian pas masuk COVID, nah keluarlah istilah kampus siaga COVID. Nah ini yang kita akan berbagi lebih detail ya, bagaimana peran kampus untuk menangani apa COVID. Nah kita terapkan nih teori-teori tatanan yang tadi itu sasaran-sasaran primer sekunder ke kampus siaga COVID ini. Ya, ini tentang kampus siaga COVID, ini sifatnya sharing ya. Kalau teman-teman cari materinya, informasinya di Kemenkes itu semua sudah ada. Jadi inilah yang tadi kita bilang. Ini adalah populasi yang bisa menjadi apa ya risiko tinggi terpapar COVID waktu zamannya COVID. Sekarang kan mungkin kita bisa bilang sudah sedikit reda, atau tapi Iya. waktu zamannya di 2019-2020 itu dikeluarkanlah seperti ini. Dilakukan analisis bahwa dalam perguruan tinggi itu siapa-siapa yang berinteraksi di dalam. Jadi di sini diketahui ya ada mahasiswa, ada dosen-dosennya, ada pimpinan ya. Kemudian ada masyarakat sekitar kampus. Ini biasanya kalau kampusnya hari Minggu kan rame lari pagi orang atau bagaimana ya. Keluarga-keluarga di kampus, pengunjungnya, tenan-tenan kantin ya. Ada mungkin juga pegawai-pegawai pekerjanya di situ, ada orang lab, pokoknya semuanya dia list bahwa inilah orang-orang yang ada di uh, Lingkungan kampus. kampus ya. Betul, bukan sebatas mahasiswa dan dosen saja ternyata. Ada banyak orang yang beraktivitas di dalam kampus. Nah, inilah yang menjadi dikatakan populasi berisiko. Maka ini menjadi sasaran primernya kita kalau disesuaikan dengan tatanan institusi pendidikan. Inilah sasaran primernya. Kemudian yang diminta kampus sehat kolaborasi dengan HPU ya. Jadi istilahnya Health Promoting University ada beberapa poin. Kita kan maunya mewujudkan kampus yang sehat. Jadi yang pertama kita harus dapatkan komitmen dan kebijakan dari pimpinan. Nah, berarti strateginya di sini jalan advokasi.
Ya, sudah berjalan satu strategi advokasi. Kemudian kegiatan akademiknya itu diminta ada menyentuh tentang kesehatan. Kalau perguruan tinggi kan ada namanya Tridharma ya, perguruan tinggi Bu, ada pasti paham, penelitian, pengabdian, sama pendidikan. Jadi bukan cuma kita mendidik seperti ini, tapi ada penelitian di luar, ada pengabdian yang diminta itu bisa bersentuhan dengan kesehatan. Kalau kita orang kesmas ya pasti kena, tapi yang teman-teman di peminatan lain, jurusan lain itu yang diminta lebih, misalnya kalau dia teknik, bagaimana bisa bersentuhan dengan kesehatan. Kalau mereka ekonomi, mungkin bisa studi tentang ekonomi kesehatan, ya, bagaimana flow-nya ekonomi masyarakat di zaman pandemi ya, yang waktu itu kita betul-betul down, dan sekarang mungkin sementara berusaha bangkit lagi. Nah, itu diminta dikaitkan. Lalu peningkatan kapasitas individu untuk hidup sehat. Nah, ini sifatnya lebih ke kesadarannya ya, edukasinya. Lalu lingkungan sosial dan fisik yang mendukung, yang tadi kita bahas tuh, ada tidak space bisa mereka olahraga, atau ada alat-alat untuk apa sih biasanya itu kayak alat-alat gym kecil-kecilan yang ditaruh di daerah kampus. Karena ini juga lucu nih, biasanya kita penyuluhan tentang pentingnya misalnya olahraga lari pagi, sementara kita sasarannya adalah salah satu sekolah yang pakai ruko. Itu kan banyak sekarang sekolah yang mungkin pakai ruko, yang mungkin space-nya kurang banyak, sehingga dia tidak ada memang tempatnya untuk mendukung lingkungan fisik. Jadi itu menjadi tantangannya kalau untuk daerah-daerah seperti itu. Nah, kemudian yang kelima, ya ini, staf universitas dan mahasiswa yang sehat. Jadi kebijakannya harus ada, ya, advokasinya berjalan, kemudian mungkin ada bermitra juga, kalau misalnya dengan pihak-pihak kantin dan seterusnya. Kalau lingkungan sosial, lingkungan fisik, ini kan bisa bekerja sama, minta bantuan dari lembaga-lembaga terkait ya untuk membantu menyediakan. Biasanya kan kasarnya kita bilang kayak sponsor gitu. Ada tempat yang dibantu misalnya oleh Telkomsel, dia bikin lapangan basket, ya pasti dikelilingi tulisan Telkomsel semua situ. Nah, itu fungsi kemitraan berjalan di situ. Jadi kampus terbantu, Telkomsel juga ada keuntungan. Jadi itu konsep kemitraan. Bisa di bagian sini ya, lingkungan sosial dan fisik yang mendukung. Pokoknya di sini, di konsepnya di sini diminta supaya pihak kampus menyediakan wilayah yang mendukung si masyarakat kampusnya untuk hidup sehat. Kalau contoh kita minta masyarakat untuk rajin cuci tangan, maka lihat ada tidak lingkungannya untuk cuci tangan di situ, ada tidak wastafelnya. Contohnya seperti itu. Jadi tidak hanya kita edukasi, tetapi lingkungannya juga harus mendukung. Kalau memang kita minta mereka untuk rajin olahraga, ya harus sediakan tempatnya. Kalau misalnya kita sarankan mereka untuk gizi seimbang, maka perhatikan kantinnya. Kantinnya sudah sehat atau belum? Nah, itu yang seperti itu. Jadi diminta pihak kampus menyediakan lingkungan yang kondusif untuk health promoting university ini. Ya. Kemudian, jadi ini kegiatan kampus siaga COVID ya. Jadi setiap kampus diminta melakukan pengembangan kebijakan. Jadi kebijakan secara umum yang sifatnya terkait keamanan sivitas kampus ketika beraktivitas di masa pandemi, ya, terkait pembelajaran misalnya, dan seterusnya. Jadi waktu itu kan begitu kita off 100%, pegawai kampus juga off ya. Kemudian pelan-pelan dibikin shift-shift, ada yang masuk hari ini, besok tidak, seminggu 3 kali misalnya. Nah, itu diminta kebijakan masing-masing kampus. Seperti sama itu. Kayak di kampus Dikes Bu Ririn. Masih sampai sekarang. Iya, kalau kemarin sempat libur juga 1 bulan apa ya, berapa minggu. Terus ini kan karena COVID ini akhirnya mereka hanya belajar 1 jam. Biasanya waktu sebelum COVID mereka belajar 1 jaman, sama kayak kampus-kampus lain, cuman karena mereka harus biasanya orang online ya, tapi kalau di sini biasanya selalu offline. Tapi mereka kebijakannya mereka hanya dikasih 1 jam per mata kuliah. 1 jam di press berarti ya. Nah, itu juga jadi PR untuk dosennya. Artinya menjelaskannya jadi lebih pendek, sesi tanya jawabnya juga terpotong. Banget, Rin.
Nanti ujung-ujungnya dikasih tugas. Iya betul Bu Riri. Jadi solusinya itu dikasih tugas supaya dibahas lagi minggu depan. Jadi ya itu beda-beda kebijakan setiap kampus ya. Pimpinannya punya wewenang sendiri untuk menyesuaikan dengan kondisinya seperti apa. Kayak di Stikes Majene ini kan jadinya 1 jam ya. Kalau di Uncen dia tetap 1 jam 40 ya. Tapi sebagai gantinya dia jadinya online semua. Nah, itu yang pengembangan kebijakan. Kemudian diminta untuk setiap kampus bikin tim kampus siaga COVID atau satgas untuk di tingkatan kampus. Karena di kampus ini kan dia tidak ada divisi kesehatan ya. Adanya bidang akademik, kepegawaian. Nah, itu mungkin nanti entah tahun berapa bisa dicanangkan, pokoknya di kampus juga harus ada bagian kesehatan gitu. Iya. Kalau misalnya kayak terbentuk seperti yang Ibu Ririn tadi katakan ya, kayak tadi itu tim kesehatan, tim promkes begitu di kampus itu sangat bagus ya untuk implementasi ini. Iya, kayaknya belum ya. Nggak ada. Belum ada. Kayak di Uncen ada ya? Belum ada. Belum ada. Justru kalau kemarin di UI itu mereka buat satu klinik memang untuk mahasiswa. Itu saya lupa namanya apa. Jadi untuk semua mahasiswa aktif di UI tinggal tunjukkan kartu mahasiswanya, nah dia bisa periksa kesehatan gratis. Nah, itu mungkin bentuk program kesehatannya UI di kampusnya dia. Jadi tidak ada satu khusus, tapi adanya fasilitas kesehatan. Nah, itu juga bisa sih dicontoh. Tapi mungkin Unhas juga belum ya. Uncen juga tidak, masih beberapa ya yang mungkin sudah maju di luar programnya. Nah, ini kaitannya dengan COVID, kita diminta untuk ada Satgas COVID. Sebenarnya ada sih, kita sifatnya di kampus itu lebih ke organisasi ya Bu Ade. Dulu waktu kita kuliah kan ada namanya Satgas, bukan Satgas sih, apa sih namanya, kayak NAPSA dari hukum, waktu itu ada teman-teman yang datang. Saya lupa namanya apa itu. Pokoknya kelompok-kelompok yang peduli terhadap nafsa. Nah, itu kan sifatnya mahasiswa yang kemudian rokok juga ya. Iya. Jadi mereka bikin organisasi nanti didukung oleh bagian ini UKM atau apalah. Tapi itu kan kalau mahasiswa kan masih bisa ini ya, masih bisa naik turun programnya. Lebih bagus kalau dari kampusnya yang berdiri sendiri, itu pasti selalu ada. Nah, itu yang di poin nomor 2 ini, pengembangan tim. Kemudian diminta juga membuat instrumen pendukung, artinya modul-modul mungkin ya, bahan-bahan atau kontak call center. Kalau misalnya mahasiswanya yang tinggal di asrama ada gejala-gejala, dia bisa hubungi kemana. Nah, itu yang dimaksud pengembangan instrumen pendukung. Bisa website, bisa aplikasi screening, ya, hotline layanan medis, begitu. Nah, ini ada kemitraan di sini. Jadi bisa kerjasama dengan media lokal. Kalau memang mungkin kampusnya belum siap untuk bikin klinik sendiri, maka dia bisa mungkin bekerja sama dengan klinik terdekat di situ, bermitra dengan rumah sakit setempat. Nah, jadi ini kita menjalankan lagi strategi promosi kesehatan ya, Bu. Betul. Jadi kita bukan cuma penyuluhan toh di Promkes, semua berjalan advokasi, kemudian di sini ada mitra ya. Bagaimana ceritanya supaya kita sediakan semua sarananya yang mereka butuh. Seperti itu contohnya. Nah, ini kan ada website, ada hotline ya, ada buku saku. Ini disesuaikan lagi dengan kesanggupan kampusnya. Standar-standar sih paling bikin hotline saja, call center, kemana si mahasiswa bisa menghubungi kalau ada menemukan temannya mungkin yang COVID atau dia bergejala. Ya. Lalu yang ini hampir mirip nih dua. Jadi pergerakan relawan COVID-19. Jadi kayak membentuk, kalau di sini bedanya yang warna hijau pekat ini dia minta membentuk dari pihak kampus, bisa staf-stafnya juga masuk di situ. Kalau yang di bawah ini relawan, jadi sifatnya lebih ke mahasiswa, membentuk satu perkumpulan. Nah, inilah kegiatan kampus siaga COVID yang bisa kita ambil sebagai contoh promosi kesehatan di tatanan institusi pendidikan. Jadi sasaran primernya adalah mahasiswa dan seluruh orang-orang yang ada di situ. Kemudian sekundernya adalah orang-orang manajemennya, ya, kepegawaiannya, akademiknya. Kemudian yang tersier ini baik dari dekan atau sampai ke rektor atau pimpinan yayasan mungkin. Kalau Stikes apa ya namanya? Ketua atau kepala pelaksana. Nah, itulah yang menjadi tersier.
Ini adalah contoh COVID nih, karena ini yang penyakit yang pandemi dan memang harus difokuskan ke satu. Tapi sebenarnya secara general yang diminta di institusi pendidikan ini membentuk satu promkes yang sifatnya umum. Pokoknya menjangkau semua masalah-masalah kesehatan yang bisa terjadi pada mahasiswa maupun orang-orang di sekitarnya. Begitu dia kalau tatanannya. Ya, jadi mungkin materinya seperti itu, bisa saya simpulkan sedikit. Jadi WHO itu menyebutkan literasi kesehatan itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan. Jadi setiap individu ini bukan cuma pengetahuannya yang mau kita kembangkan. Tetapi ini nih, pengetahuan dan kemampuan mereka untuk mengakses sumber-sumber informasi kesehatan yang dapat dipercaya, ya, dan mereka bisa menganalisis. Artinya kita penyuluhan kesehatan tidak asal bagi informasi, tetapi harus bisa kita jamin validitasnya supaya masyarakat ini tidak asal, karena sekarang kan hoax juga kencang. Nah, jadi kita harus menjamin sumber informasi yang valid dan kemudian mereka bisa menganalisis itu, kemudian akhirnya mereka bisa mengambil keputusan yang tepat dalam menaikkan derajat kesehatan atau menerapkan pola hidup sehatnya. Maka disitulah promosi di setiap tatanan itu merupakan kuncinya. Karena di setiap tatanan ini kita punya sasaran yang berbeda, punya juga masalah yang mungkin berbeda-beda. Jadi kalau promkesnya fokus ke tatanan tertentu, programnya dianggap lebih bagus, lebih anjur, lebih mempan lah. Kalau secara general kan kita tidak bisa tahu spesifiknya. Tapi kalau di setiap tatanan kita bisa tahu di tempat kerja masalahnya apa, di sekolah masalahnya apa, ya. Kemudian di tempat-tempat umum, di terminal itu masalahnya apa. Tentu itu berbeda. Jadi seperti itu fungsi-fungsi promosi kesehatan di setiap tatanan disesuaikan dengan tatanannya, kemudian setiap strategi promkes diterapkan dengan sasarannya masing-masing. Ya, mungkin itu sedikit sekali ya, semoga bermanfaat yang bisa saya sharing. Ini ada 2 link yang mungkin juga teman-teman bisa menjadikan sebagai sumber referensi ya. Saya buat satu web yang isinya materi-materi Kesmas, tapi lama nih di sini nih, lama tidak update. Tapi ya adalah beberapa teori-teori yang bisa digunakan. Kemudian di link YouTube juga sama dengan Ibu Ade, kita banyak sharing di situ tentang Kesmas lah, lebih fokus ke Kesmas. Ya, mungkin itu saja Bu Ade yang bisa saya bagikan.